Kabar gembira buat kita semua. Kemenangan rakyat sepertinya makin dekat. Teman-teman, kalian sudah dengar berita paling gres belum? Pihak DPR akhirnya angkat bicara dan berjanji akan mengesahkan RUU perampasan aset dalam waktu dekat. Komisi 3 DPR RI bahkan berani memastikan kalau batas akhir pengesahannya adalah Desember 2026. Pertanyaannya sekarang, ini beneran komitmen jujur dari DPR atau cuma pemanis buat menenangkan publik yang lagi meradang? Ya udah, supaya kita tetap objektif dan nggak asal tebak, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Bersama Presiden Prabowo Subianto menegaskan mendukung proses pembahasan dan percepatan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Presiden tak mau berkompromi dengan koruptor yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya. Saya percaya itu. Coba kalian jawab di kolom komentar sekarang. Kalian setuju nggak kalau koruptor itu hartanya disita sampai miskin? Saya yakin 100% dari kalian pasti jawab setuju. Kalau seluruh rakyat setuju, terus yang bikin RUU perampasan aset ini macet bertahun-tahun di parlemen itu siapa? Masa iya pulpen buat tanda tangannya habis? Di video ini kita akan kupas tuntas alibi klasik penundaan RUU ini dan kenapa Perpu dari Presiden bisa jadi kartu as yang paling ditakuti oknum tertentu. Simak baik-baik. Tadi kan Pak Menkum juga sudah menyampaikan bahwa saat ini RUU perampasan aset sedang dikaji ulang lagi gitu ya Pak. Boleh nggak Pak disampaikan juga proses dari DPR sendiri? Dikaji ulang. RUU perampasan aset pada saat ini sudah berproses di DPR dan tentunya Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan khususnya Komisi Teknis yaitu Komisi 3 yang sedang membahas pada saat ini sedang meminta partisipasi publik yang sedemikian banyak. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termaksud penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation. Hari ini kita akan berangkat ke Jakarta, minta doanya semoga perjalanan ini lancar ya. Saya himbau kepada masyarakat rakyat seluruh Indonesia untuk hadir ya di aksi 27 Agustus di DPR RI. Kita menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset koruptor dan hukum mati koruptor, karena korupsi di negeri ini sudah akut ya. Korupsi adalah penjajah bangsa ini, korupsi merusak masa depan bangsa. Mari saya himbau ini terbuka ya untuk seluruh rakyat Indonesia untuk hadir di DPR RI. Kita menemui Puan Maharani yang kemarin ya menyampaikan di media sosial pengesahan RUU perampasan aset itu menunggu masukan dari masyarakat. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, tekan dulu tombol like dan subscribe channel ini sebagai bentuk kepedulian kita bersama terhadap masa depan keadilan di negeri ini. Jangan lupa bagikan video ini ke grup-grup keluarga, teman, dan media sosial kalian. Semakin banyak rakyat yang melek hukum dan sadar akan hak-haknya, semakin sempit ruang gerak bagi oknum-oknum yang mencoba menyalahgunakan wewenang dan merugikan rakyat kecil. Coba absen di kolom komentar. Dari kota atau daerah mana kalian menonton video ini? Mari kita tunjukkan bahwa dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, suara rakyat yang menginginkan transparansi itu ada dan nyata. Ingat, video ini hadir bukan untuk menyudutkan satu pihak atau memecah belah, melainkan sebagai wadah edukasi bersama. Apapun suku, latar belakang, maupun pilihan politik kita, jangan pernah mau diadu domba. Persatuan rakyat adalah kunci utama untuk menjaga keuangan negara agar kembali sepenuhnya untuk kesejahteraan kita semua. Mari kita masuk ke pembahasannya. Ingat teman-teman, pengesahan RUU perampasan aset adalah kunci utama untuk merebut kembali hak-hak rakyat yang telah dicuri. Oleh karena itu, mari kita kawal terus isu ini. Silakan tuangkan suara dan dukungan kalian di kolom komentar agar menjadi sinyal kuat bahwa para pelaku korupsi tidak lagi punya tempat untuk sembunyi. Pentingnya rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset pada dasarnya berakar dari satu pertanyaan sederhana. Kemana sebenarnya uang hasil kejahatan korupsi itu pergi setelah pelakunya tertangkap? Selama ini, masyarakat awam sering melihat berita tentang pejabat atau oknum yang terjerat kasus korupsi senilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Namun, proses hukum yang berjalan kerap kali hanya berfokus pada hukuman kurungan penjara, sementara harta kekayaan yang didapat secara ilegal tersebut belum tentu bisa diambil kembali secara utuh oleh negara.
Disinilah RUU Perampasan Aset memegang peranan yang sangat krusial bagi kehidupan masyarakat kecil. Konsep utama dari aturan ini adalah mengembalikan fungsi keadilan secara nyata, yaitu memisahkan seluruh harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dari tangan pelakunya, lalu mengembalikannya ke kas negara. Ketika uang milik negara berhasil diselamatkan dan dikembalikan, dana tersebut dapat dialokasikan langsung untuk kepentingan publik yang dampaknya dirasakan oleh semua orang. Dana itu bisa digunakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak, memperbanyak fasilitas kesehatan gratis, membangun infrastruktur jalan di daerah terpencil, hingga menekan harga bahan kebutuhan pokok agar tetap terjangkau. Bagi orang awam, aturan ini bisa dibayangkan seperti mekanisme ganti rugi yang paling adil. Apabila seseorang mengambil milik orang lain tanpa hak, tindakan paling mendasar yang harus dilakukan bukan hanya meminta maaf atau menerima sanksi moral, melainkan mengembalikan barang atau uang yang diambil tersebut sampai utuh. Tanpa adanya UU Perampasan Aset yang tegas dan komprehensif, sanksi hukum yang ada berisiko dianggap kurang memberikan efek jerah. Pelaku bisa saja menjalani masa hukuman beberapa tahun, namun setelah keluar dari masa penjara, sisa aset yang sempat disembunyikan atas nama keluarga atau kerabat masih dapat dinikmati. Kondisi seperti ini tentu sangat melukai rasa keadilan masyarakat yang setiap hari bekerja keras dan patuh membayar pajak. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset dirancang bukan sebagai bentuk keberpihakan politik pada kelompok tertentu, melainkan sebagai alat pelindung hak-hak ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Aturan ini bertujuan memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang bisa hidup mewah di atas penderitaan orang banyak melalui cara-cara yang melanggar hukum. Ketika sistem hukum sebuah negara memiliki taring yang kuat untuk mengejar dan menyita aset hasil kejahatan hingga ke akar-akarnya, maka motivasi utama orang untuk melakukan kecurangan akan berkurang secara drastis. Pada akhirnya, keberadaan undang-undang ini adalah modal utama bagi terciptanya iklim pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi sepenuhnya pada kemakmuran masyarakat luas. Teman-teman, mari tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Mari kita jaga suasana tetap dingin. Terus kawal prosesnya dengan baik dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum ada kepastian resmi. Sebagai rakyat yang cerdas, silakan berikan dukungan kalian di kolom komentar dengan cara yang bijak. Jika kita memperhatikan dinamika yang terjadi di gedung parlemen, banyak dari kita yang mungkin bertanya-tanya, mengapa sebuah rancangan aturan yang jelas-jelas bertujuan baik untuk menyelamatkan uang negara seperti aturan perampasan aset ini terkesan berjalan sangat lambat? Proses pembuatan undang-undang di lembaga legislatif sebenarnya memang dirancang melewati serangkaian tahapan yang cukup kompleks. Namun, bagi masyarakat awam yang melihat dari luar, alur pembahasan yang berbelit-belit ini seringkali memicu rasa penasaran, keraguan, bahkan kecurigaan. Secara aturan tata negara, pembentukan sebuah undang-undang di Indonesia melibatkan kerjasama antara DPR selaku pembawa fungsi legislasi dan pemerintah selaku pihak eksekutif. Sebuah usulan aturan tidak bisa langsung diketuk palunya dalam waktu semalam. Ada proses panjang yang harus dilalui, mulai dari penyusunan draft awal, penyusunan naskah akademik yang melandasi alasan dibutuhkannya aturan tersebut, hingga proses harmonisasi agar aturan baru tidak bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, ada prinsip penting yang wajib dijalankan oleh para wakil rakyat, yaitu partisipasi publik yang bermakna. Artinya, para pembuat kebijakan harus duduk bersama dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, pakar hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga mahasiswa untuk mendengarkan masukan dan sudut pandang yang berbeda-beda. Secara teori, seluruh tahapan panjang ini diciptakan dengan niat yang sangat mulia, yaitu agar undang-undang yang dihasilkan benar-benar matang, tidak memiliki celah hukum yang membingungkan, serta mampu melindungi hak-hak seluruh warga negara tanpa terkecuali. Para pembawa kebijakan seringkali berargumen bahwa kehati-hatian adalah hal yang paling utama. Jika sebuah rancangan aturan dibuat secara terburu-buru tanpa perhitungan yang matang, dikhawatirkan aturan tersebut justru menimbulkan masalah baru di kemudian hari, atau mudah dibatalkan saat diuji di Mahkamah Konstitusi. Namun, mari kita coba gunakan logika sederhana yang sering dirasakan oleh masyarakat kecil sehari-hari. Di satu sisi, ketika negara membuat aturan yang berkaitan dengan beban hidup rakyat, seperti kenaikan tarif penyesuaian pajak, penataan harga bahan bakar, atau aturan pemotongan iuran tertentu, proses pembahasannya seringkali terasa sangat cepat dan lancar. Keputusan bisa diambil dalam hitungan bulan tanpa kendala yang berarti. Namun, di sisi lain,
Ketika aturan yang dibahas adalah instrumen yang berpotensi memiskin kekayaan para oknum pejabat nakal yang terbukti nilai uang rakyat, tempo pembahasannya mendadak berubah menjadi sangat lambat. Aturan tersebut seolah-olah terus berputar dalam siklus rapat yang tidak pernah selesai, dari satu masa sidang ke masa sidang berikutnya, dengan alasan klasik bahwa draft masih perlu dikaji, diperbaiki, atau menunggu masukan tambahan. Kondisi kontras seperti inilah yang memicu kejenuhan dan kekecewaan di tengah masyarakat. Publik berhak merasa heran. Jika seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke sudah sepakat bahwa harta hasil kejahatan harus disita dan dikembalikan ke kas negara, lantas masukan dari masyarakat mana lagi yang sebenarnya sedang ditunggu di Gedung Senayan? Apakah benar proses penyusunan draft hukumnya yang terlampau rumit, ataukah ada faktor enggan dan keraguan dari sebagian oknum pembuat kebijakan itu sendiri untuk meloloskan aturan yang sangat ketat ini? Coba bayangkan sebuah ilustrasi sederhana di lingkungan sekitar kita. Misalkan ada sekelompok pengurus dalam sebuah organisasi warga yang bertugas memegang kunci brankas dana kas bersama. Suatu hari, warga menyodorkan aturan baru yang berbunyi, barang siapa di antara pengurus yang terbukti mengambil dana kas warga, maka rumah, kendaraan, dan seluruh simpanan pribadinya akan langsung disita untuk mengganti kerugian warga. Jika pengurus brankas tersebut jujur dan tidak memiliki niat jahat sedikitpun, tentu mereka akan dengan senang hati langsung menandatangani aturan itu tanpa ragu. Mereka tidak akan takut karena mereka memang tidak berniat untuk mencuri. Namun sebaliknya, jika ada pengurus yang mulai mengulur waktu, mencari-cari alasan bahwa bahasanya kurang pas, meminta penundaan rapat bertahun-tahun, atau beralasan perlu studi banding dulu keluar kota, wajar jika warga mulai berbisik-bisik dan curiga. Warga tentu berpikir bahwa pengurus tersebut mungkin sedang khawatir jika aturan itu suatu saat akan mengenai dirinya sendiri atau rekan-rekan terdekatnya. Analogis yang sama persis kini sedang dirasakan oleh ratusan juta rakyat Indonesia ketika menyaksikan drama penundaan pembahasan aturan perampasan aset di tingkat legislatif. Ketakutan akan kehilangan harta kekayaan memang merupakan salah satu kelemahan terbesar manusia. Bagi sebagian oknum yang terbiasa menggunakan jabatan demi memperkaya diri, sanksi hukuman penjara beberapa tahun mungkin masih bisa dikompromikan. Mereka bisa saja menganggap masa penjara sebagai risiko pekerjaan yang bisa dijalani, terlebih jika fasilitas di dalamnya masih bisa diatur atau mendapatkan keringanan hukuman di kemudian hari. Namun, dibayangkan harus kehilangan seluruh aset hasil akumulasi kekayaan ilegal mereka, hingga kembali ke titik nol tanpa menyisakan apa-apa bagi anak dan cucu mereka, adalah ancaman yang jauh lebih menakutkan dari apapun. Oleh sebab itu, secara psikologis politik, tidak mengherankan jika aturan pemiskinan ini mendapatkan perlawanan dingin yang sangat kuat di balik meja perundingan. Pergerakan massa dan gelombang aspirasi dari berbagai daerah yang belakangan ini mendatangi Jakarta, termasuk rombongan warga desa yang rela patungan membawa bekal makanan sendiri demi menyuarakan keadilan, adalah bukti nyata bahwa kesabaran publik sudah berada di batas akhirnya. Rakyat bergerak bukan karena benci pada lembaga negara, melainkan karena cinta pada negerinya dan muak melihat uang pajak mereka habis digerogoti oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Kehadiran suara rakyat di jalanan maupun di media sosial adalah bentuk pengawasan langsung agar para wakil rakyat tidak lupa pada fungsi utamanya, yaitu melayani kepentingan masyarakat luas, bukan mengamankan kenyamanan kelompoknya sendiri. Sebagai masyarakat yang bijak, kita juga harus terus memahami bahwa lembaga parlemen seperti DPR pada dasarnya adalah pilar penting dalam demokrasi kita. Kita tidak boleh membenci lembaganya, karena keberadaan wakil rakyat tetap dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan agar pemerintah tidak berjalan otoriter. Namun, yang wajib kita kritisi dan awasi bersama adalah oknum-oknum di dalamnya yang menyalahgunakan mandat politik yang telah diberikan oleh rakyat. Jika para pembawa kebijakan di Senayan terus-menerus menutup mata dan telinga dari desakan publik, maka rakyat memiliki hak moral dan hak politik yang sah untuk menguji kembali kepercayaan tersebut pada momentum pemilu mendatang. Jika aturan yang bertujuan melindungi uang rakyat terus diabaikan, maka wacana masyarakat untuk mengosongkan suara atau tidak lagi memilih calon-calon legislatif yang enggan berkomitmen pada agenda pemberantasan korupsi menjadi sebuah sanksi politik yang sangat rasional. Kursi empuk dan hak istimewa yang dimiliki para pejabat saat ini pada hakikatnya dibayar menggunakan uang pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat kecil, mulai dari buruh, petani, pedagang pasar, hingga pekerja harian. Sangat tidak adil jika anggaran negara yang begitu besar dipakai untuk memfasilitasi pihak-pihak yang justru enggan melahirkan aturan hukum yang tegas demi menghentikan kebocoran uang negara. Oleh karena itu,
Pengawalan terhadap pembahasan di tingkat legislatif ini tidak boleh berhenti. Pembahasan mengenai aturan perampasan aset harus terus menjadi perhatian utama seluruh lapisan masyarakat. Jangan sampai isu penting ini tenggelam begitu saja oleh pengalihan isu-isu politik harian atau hiburan sesaat. Semakin konsisten rakyat mengawasi alur pembahasannya, semakin sulit bagi para pembuat kebijakan untuk mencari-cari alasan dalam mengulur waktu pengesahannya. Melihat proses pembahasan di parlemen yang terkesan lambat dan terus tertunda, banyak masyarakat yang mulai bertanya-tanya, apakah tidak ada cara yang lebih cepat untuk meloloskan aturan ini? Jika lembaga legislatif tampak enggan atau terus mengulur waktu, bukankah Presiden selaku kepala negara memiliki wewenang untuk langsung mengambil tindakan tegas? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar muncul di tengah rasa frustrasi publik yang merindukan kepastian hukum dalam upaya menyelamatkan uang negara. Dalam sistem hukum tata negara kita, ada satu instrumen hukum yang sering disebut-sebut sebagai senjata pamungkas seorang presiden. Instrumen tersebut dinamakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, atau yang lebih dikenal dengan singkatan Perpu. Bagi orang awam, Perpu bisa dibayangkan seperti tombol darurat atau jalur pintas hukum yang dimiliki oleh presiden. Ketika sebuah negara berada dalam kondisi yang sangat mendesak dan butuh aturan hukum dengan cepat, Presiden bisa menerbitkan Perpu tanpa harus melewati proses perdebatan panjang di parlemen yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Begitu sebuah Perpu ditandatangani dan diterbitkan oleh Presiden, aturan tersebut langsung memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang biasa pada hari itu juga. Artinya, jika Presiden menerbitkan Perpu tentang perampasan aset, maka pihak penegak hukum bisa langsung menggunakan aturan itu untuk melacak, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil kejahatan korupsi ke kas negara tanpa perlu menunggu DPR selesai melakukan pembahasan. Secara aturan dasar, syarat utama bagi Presiden untuk mengeluarkan Perpu adalah adanya kondisi yang dinamakan kegentingan yang memaksa. Disinilah letak sudut pandang yang sangat menarik untuk kita bedah bersama. Jika kita menggunakan logika berpikir masyarakat kecil yang setiap hari merasakan dampak dari kebocoran anggaran negara, maraknya praktik korupsi yang menggerogoti ratusan triliun rupiah uang rakyat jelas sudah berada dalam tahap darurat nasional. Kebocoran uang negara berakibat langsung pada melambungnya harga kebutuhan pokok, kurangnya fasilitas sekolah yang layak, rusaknya infrastruktur, hingga minimnya bantuan untuk masyarakat miskin. Dari kacamata rakyat, tidak ada situasi yang lebih genting dibanding melihat uang pajak mereka terus-menerus dirampok tanpa adanya instrumen hukum yang mampu mengambil kembali uang tersebut secara utuh. Lantas, jika Presiden secara hukum memiliki kewenangan tersebut dan rakyat sangat mendesaknya, mengapa opsi penerbitan Perpu ini tidak serta-merta langsung diambil? Mengapa pemerintah tampak masih memilih untuk menunggu proses yang lambat di parlemen? Untuk memahami hal ini secara jernih, kita perlu melihat bagaimana peta politik dan aturan tata negara kita bekerja di balik layar. Pertama, kita harus memahami bahwa Perpu bukanlah sebuah keputusan mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Di dalam aturan tata negara kita, setiap Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden wajib diajukan ke DPR pada masa persidangan berikutnya untuk diuji dan dimintai persetujuan. Jika para anggota parlemen dalam sidang paripurna memutuskan untuk menolak Perpu tersebut, maka Perpu itu otomatis gugur dan batal demi hukum. Bayangkan jika Presiden menerbitkan Perpu perampasan aset hari ini, namun beberapa bulan kemudian parlemen menolaknya. Aturan itu akan langsung mati di tengah jalan, dan seluruh proses penyitaan aset yang sedang berjalan berisiko menjadi tidak sah secara hukum. Kedua, ada faktor stabilitas politik pemerintahan yang selalu dihitung secara cermat oleh lembaga eksekutif. Presiden di negara kita tidak bekerja sendirian di dalam ruang hampa. Untuk menjalankan berbagai program pembangunan, mulai dari pembangunan fisik, program kesejahteraan masyarakat, hingga penyusunan anggaran belanja negara tahunan, pemerintah membutuhkan persetujuan dan kerjasama dari parlemen. Mengeluarkan Perpu yang melangkahi kewenangan parlemen pada isu sensitif, seperti pemiskinan koruptor, dapat memicu benturan politik yang sangat tajam antara pemerintah dan DPR. Gesekan politik yang terlalu keras ini dikhawatirkan dapat menghambat agenda-agenda pembangunan lainnya yang juga penting bagi masyarakat. Ketiga, ada argumen hukum yang menyatakan bahwa sebuah produk hukum yang lahir dari jalur undang-undang biasa di DPR memiliki legitimasi atau kekuatan keberlakuan yang jauh lebih kokoh dibandingkan Perpu. Sebuah undang-undang yang dibahas bersama antara DPR dan pemerintah dianggap telah melewati penyerapan aspirasi dari berbagai kalangan pakar, akademisi, dan masyarakat luas,
sehingga tidak mudah digugat atau dibatalkan saat diuji di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah seringkali berdalih bahwa melahirkan aturan lewat jalur persetujuan DPR tetap merupakan opsi utama yang paling ideal untuk jangka panjang. Namun demikian, di mata rakyat awam yang tidak mau dipusingkan oleh urusan kompromi politik di tingkat atas, alasan-alasan teknis tersebut seringkali terdengar seperti alibi diplomatik belaka. Publik melihat fakta bahwa mayoritas partai politik yang duduk di parlemen saat ini sebenarnya adalah bagian dari koalisi pendukung pemerintah itu sendiri. Secara logika politik yang paling sederhana, jika Presiden selaku kepala koalisi secara tegas dan sungguh-sungguh meminta seluruh partai pendukungnya di parlemen untuk merampungkan dan mengesahkan RUU ini dalam hitungan minggu, sangat kecil kemungkinan draft aturan tersebut akan terus tertahan di meja rapat. Kondisi saling tunjuk dan saling menunggu antara lembaga eksekutif dan legislatif inilah yang membuat masyarakat merasa seperti sedang menonton pertunjukan teater politik. Di depan kamera media, semua pihak berbicara dengan nada keras mengutuk kejahatan korupsi dan menyatakan dukungan penuh pada pemiskinan koruptor. Namun saat melangkah ke ruang eksekusi kebijakan, langkah yang diambil terasa sangat ragu-ragu dan penuh kehati-hatian yang tidak perlu. Keberadaan Perpu pada dasarnya tetap menjadi penguji komitmen politik paling nyata bagi seorang kepala negara. Apakah kepemimpinan nasional benar-benar menganggap isu perampasan aset ini sebagai prioritas hidup mati demi menyelamatkan masa depan ekonomi bangsa? Ataukah isu ini hanya dijadikan komoditas pembicaraan manis untuk menjaga citra di mata publik? Jika DPR terus-menerus terbukti pekak dan sengaja mengulur waktu tanpa kejelasan batas akhir, maka keberanian Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya menerbitkan Perpu akan menjadi bukti sejarah yang mencatat di mana sebenarnya keberpihakan penguasa berdiri. Apakah di sisi kepentingan rakyat banyak, ataukah di sisi kenyamanan para oknum pejabat? Menggarisbawahi pentingnya sebuah aturan hukum yang tegas tentu sangat esensial. Namun kita juga tidak boleh menutup mata terhadap realitas yang terjadi di lapangan. Mengesahkan undang-undang perampasan aset di atas kertas baru merupakan separuh dari perjuangan. Pertanyaan terbesar yang justru harus kita jawab bersama adalah, siapakah yang akan memegang kekuasaan untuk mengeksekusi dan menjalankan aturan besar tersebut? Disinilah kita harus masuk ke dalam pembahasan yang sangat mendasar, yaitu mengenai integritas dan kesiapan lembaga penegak hukum di negara kita. Sebuah instrumen hukum yang sangat hebat, secanggih dan sekeras apapun pasalnya, pada akhirnya hanyalah sekadar tumpukan kertas tanpa arti jika sistem dan manusia yang mengoperasikannya masih bermasalah. Untuk memahami hal ini dengan mudah, mari kita gunakan analogi sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bayangkan sebuah daerah yang sedang mengalami masalah keamanan serius karena maraknya aksi pencurian. Warga desa kemudian berinisiatif membeli sebuah alat keamanan atau senjata paling canggih untuk dibagikan kepada para penjaga malam. Niatnya sangat baik, yaitu agar para pencuri takut dan keamanan warga terjamin. Namun, apa yang akan terjadi jika oknum petugas ronda yang diserahi alat canggih tersebut ternyata masih bisa disuap oleh para pencuri? Atau justru menggunakan alat canggih itu untuk menakut-nakuti warga desa yang jujur? Alat hebat tersebut tidak lagi menjadi pelindung warga, melainkan berubah menjadi sarana penindasan baru. Gambaran itulah yang menjadi perhatian utama para ahli hukum dan pengamat sosial ketika kita berbicara tentang penerpan aturan perampasan aset. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan badan peradilan merupakan ujung tombak yang nantinya akan melacak, menghitung, menyita, dan mengelola seluruh aset hasil kejahatan. Aturan perampasan aset memberikan wewenang yang sangat besar kepada aparat untuk mengulik rekening bank, menyita sertifikat tanah, mengambil alih saham perusahaan, hingga memblokir aset-aset digital milik seseorang yang diduga terlibat tindak pidana. Wewenang yang sangat besar ini ibarat pisau bermata dua. Jika pisau yang sangat tajam ini dipegang oleh aparat penegak hukum yang jujur, profesional, dan berintegritas tinggi, maka pisau tersebut akan menjadi alat yang sangat ampuh untuk memotong benalu korupsi hingga ke akar-akarnya. Negara akan mampu mengembalikan triliunan rupiah uang rakyat yang tersembunyi di dalam maupun di luar negeri. Namun sebaliknya, jika pisau yang sangat tajam ini dipegang oleh oknum aparat yang masih bisa dibeli dengan uang, atau dipengaruhi oleh tekanan politik dari pihak berkepentingan, maka akibatnya bisa sangat membahayakan bagi keadilan sosial. Praktik penyalahgunaan hukum atau yang sering disebut sebagai peradilan yang dapat ditransaksikan merupakan ancaman nyata yang harus kita benahi bersama. Kita tentu tidak ingin aturan perampasan aset yang diperjuangkan dengan bersusah payah oleh rakyat justru dijadikan sarana baru bagi oknum, aparat nakal untuk melakukan pemerasan.
Bayangkan sebuah skenario di mana oknum penegak hukum menggunakan kewenangan perampasan aset untuk mengancam para pelaku usaha kecil, warga negara yang kritis, atau kelompok yang berbeda pandangan politik. Dengan ancaman pembekuan aset atau penyitaan harta benda sebelum ada keputusan hukum yang benar-benar bersih, seseorang bisa dengan mudah dilumpuhkan secara ekonomi. Aturan yang seharusnya diciptakan untuk memukul para koruptor kelas kakap, malah berpotensi salah sasaran dan merugikan pihak-pihak yang lemah. Oleh karena itu, tuntutan masyarakat tidak boleh berhenti hanya pada desakan pengesahan undang-undang perampasan aset semata. Desakan tersebut harus berjalan seiring dan seirama dengan tuntutan reformasi total di tubuh lembaga-lembaga penegak hukum. Pemerintah dan pembuat kebijakan harus memastikan bahwa sistem pengawasan internal di kepolisian, kejaksaan, dan peradilan diperketat berlipat-lipat ganda. Harus ada lembaga pengawas independen yang benar-benar memiliki taring untuk memantau setiap langkah penyitaan aset yang dilakukan oleh aparat, sehingga tidak ada satupun rupiah atau satu unit pun barang sitaan yang menguap di tengah jalan atau masuk ke kantong pribadi oknum petugas. Selain masalah integritas personil, hal mendasar lain yang tidak boleh diabaikan adalah masalah transparansi dan pengelolaan aset hasil perampasan tersebut. Ketika sebuah rumah mewah, mobil berharga miliaran rupiah, atau uang tunai berjumlah ratusan miliar berhasil disita oleh negara dari tangan koruptor, kemana harta itu pergi? Bagaimana mekanisme penyimpanannya? Dan bagaimana publik bisa memastikan bahwa seluruh nilai dari aset tersebut benar-benar masuk secara utuh ke kas negara? Pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa pengelolaan barang sitaan seringkali menjadi titik lemah tersendiri. Barang-barang berharga yang disita terkadang mengalami penurunan nilai yang drastis karena tidak terawat, atau bahkan ada yang rawan disalahgunakan selama proses hukum berlangsung. Oleh sebab itu, penerapan aturan perampasan aset wajib dilengkapi dengan sistem pencatatan digital yang transparan dan dapat diakses oleh publik. Setiap aset yang disita harus terdata secara terbuka, mulai dari lokasi keberadaannya, taksiran nilainya, hingga status pemanfaatannya setelah berkekuatan hukum tetap. Rakyat berhak tahu secara pasti bahwa uang hasil perampasan aset tersebut benar-benar disalurkan kembali untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Misalnya, dibuatkan laporan khusus yang menunjukkan bahwa sekian triliun uang hasil penyitaan harta koruptor telah dialokasikan langsung untuk membangun ribuan kilometer jalan desa, membiayai beasiswa anak-anak putus sekolah, atau menambal subsidi kesehatan masyarakat miskin. Keterbukaan semacam inilah yang akan melahirkan kepercayaan kembali dari masyarakat kepada pemerintah dan sistem hukum negara. Sebagai rakyat yang kritis, kita harus memahami bahwa membangun sistem keadilan yang ideal membutuhkan ketelitian dan perjuangan dua arah. Di satu sisi, kita terus menekan para pembuat kebijakan di Senayan dan pemerintah agar tidak menunda-nunda lahirnya payung hukum pemiskinan koruptor. Namun di sisi lain, kita juga wajib mengawal proses pembersihan di dalam tubuh aparat penegak hukum itu sendiri. Jangan sampai kita berhasil memaksakan lahirnya sebuah aturan yang sangat tegas, namun menyerahkan pelaksanaannya kepada sistem penegakan yang masih dipenuhi oleh celah kompromi. Jika kedua hal ini dapat diwujudkan secara simultan, yaitu hadirnya undang-undang perampasan aset yang kuat serta didukung oleh aparat penegak hukum yang bersih dan transparan, maka bangsa ini akan memiliki fondasi keamanan ekonomi yang sangat kokoh. Para calon oknum pejabat atau pihak manapun yang berniat berbuat curang akan berpikir ribuan kali sebelum menyentuh uang negara. Mereka akan sadar bahwa hukuman yang menanti bukan lagi sekadar menginap di dalam lembaga pemasyarakatan selama beberapa tahun, melainkan hilangnya seluruh kehormatan dan kekayaan yang mereka kumpulkan secara ilegal. Inilah esensi keadilan sejati yang diidam-idamkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Memasuki tahap akhir dari seluruh rangkaian perbincangan ini, kita sampai pada satu titik kesadaran paling mendasar. Kemana arah perjuangan ini akan membawa kita sebagai sebuah bangsa? Setelah kita membedah betapa krusialnya keberadaan aturan pemiskinan koruptor, bagaimana rumitnya perdebatan politik di gedung parlemen, kemungkinan opsi kebijakan darurat dari presiden, hingga tantangan besar pada kejujuran aparat penegak hukum, kini saatnya kita mengarahkan pandangan kepada diri kita sendiri selaku warga negara. Selama ini, masyarakat kecil seringkali merasa tidak berdaya saat melihat dinamika politik yang terjadi di tingkat atas. Ada perasaan seolah-olah apapun yang disuarakan oleh rakyat bawah tidak akan pernah didengar oleh mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Ketika harga-harga kebutuhan pokok terus melonjak, tarif listrik dan bahan bakar menanjak, sementara berita di layar televisi dan media sosial setiap hari dihiasi oleh skandal tindak pidana korupsi puluhan triliun rupiah,
sangat wajar jika timbul rasa lelah, jenuh, bahkan apatis. Banyak orang akhirnya memilih untuk bersikap acuh tak acuh dan menganggap bahwa urusan politik serta pembentukan undang-undang adalah urusan elit yang tidak ada hubungannya dengan isi piring di meja makan mereka. Namun, pemikiran seperti itulah yang sebenarnya sangat diinginkan oleh para oknum yang suka menyalahgunakan wewenang. Senjata paling ampuh bagi para pelaku kecurangan bukanlah kekayaan atau jabatan yang mereka miliki, melainkan sikap diam, ketidakpedulian, dan ketidakpahamannya masyarakat luas. Ketika rakyat memilih untuk cuek dan berhenti peduli pada kebijakan negara, maka disitulah ruang gerak bagi praktik penyelewengan menjadi semakin terbuka lebar tanpa ada yang mengawasi. Oleh karena itu, langkah pertama yang wajib kita lakukan sebagai rakyat kecil adalah mengubah pola pikir kita. Pemahaman tentang hukum, anggaran negara, dan kebijakan politik bukanlah milik para sarjana, pakar, atau pejabat tinggi semata. Pengetahuan tersebut adalah modal dasar bagi setiap warga negara, agar kita tidak terus-menerus dibodohi oleh janji-janji manis politik saat momentum pemilihan umum tiba. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara melalui berbagai bentuk pajak, mulai dari pajak barang belanjaan di minimarket, pajak kendaraan bermotor, hingga pajak penghasilan dari buruh dan pekerja harian, adalah uang milik rakyat. Setiap sen dari uang tersebut seharusnya kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas, sekolah gratis yang layak, rumah sakit yang terjangkau, dan jalan raya yang aman. Ketika uang pajak yang kita kumpulkan dengan memeras keringat setiap hari justru digerogoti oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan aturan hukum untuk mengambil kembali uang tersebut ditunda-tunda, maka menyuarakan kebenaran bukanlah sebuah tindakan provokasi, melainkan sebuah kewajiban moral untuk menjaga rumah kita sendiri yang bernama Indonesia. Namun, dalam memperjuangkan keadilan dan mengawal pengesahan aturan perampasan aset ini, ada satu jebakan besar yang harus kita hindari bersama. Jangan pernah mau diadu domba. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa strategi paling kuno untuk melanggengkan kekuasaan yang tidak sehat adalah dengan memecah belah barisan masyarakat. Ketika rakyat di bawah sibuk bertengkar satu sama lain hanya karena perbedaan pilihan politik, perbedaan suku, agama, atau pandangan di media sosial, para oknum yang berniat jahat dapat dengan tenang merampok keuangan negara di balik layar tanpa ada yang mengusik. Mari kita gunakan logika paling sederhana. Apakah dampak dari mahalnya harga beras, sulitnya mencari lapangan kerja, atau rusaknya fasilitas umum hanya dirasakan oleh pendukung kelompok politik tertentu saja? Tentu tidak. Penderitaan akibat kebocoran keuangan negara dirasakan oleh seluruh rakyat kecil tanpa terkecuali. Baik dia seorang kuli bangunan, buruh pabrik, petani di sawah, pedagang di pasar, pengemudi ojek online, hingga pekerja kantoran. Musuh nyata kita yang sebenarnya bukanlah tetangga kita yang berbeda pandangan politik, atau kawan kita yang beda pilihan partai. Musuh utama bangsa ini adalah praktik korupsi dan oknum-oknum berdasi yang merenggut hak serta masa depan anak cucu kita. Oleh sebab itu, persatuan rakyat di atas seluruh perbedaan adalah kunci utama dari segala bentuk perubahan positif. Jika ratusan juta rakyat Indonesia dapat menyatukan gelombang suara, berfokus pada tuntutan yang sama, dan secara konsisten mendesak agar aturan perampasan aset serta pembersihan penegak hukum segera diwujudkan, maka tidak ada satupun kekuatan politik di parlemen maupun pemerintahan yang sanggup membendung desakan murni tersebut. Kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi sebuah negara pada hakikatnya berada di tangan rakyat, bukan di tangan 560 orang yang duduk di kursi empuk Senayan. Lantas, apa tindakan nyata yang bisa kita lakukan sehari-hari sebagai masyarakat awam? Perjuangan ini tidak harus selalu dilakukan dengan turun ke jalan atau melakukan aksi fisik. Di era digital saat ini, ruang untuk bersuara dan mengedukasi diri terbuka sangat lebar. Kita bisa mulai dengan rajin menyimak informasi dari sumber-sumber yang terpercaya, mendiskusikan isu-isu kebangsaan secara sehat di lingkungan keluarga dan kawan-kawan, serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan edukasi yang membangun kesadaran publik. Selain itu, bentuk pengawasan paling konkret yang dimiliki oleh rakyat adalah melalui penggunaan hak pilih kita secara cerdas pada saat pemilu. Jangan pernah lagi menjual suara kita demi sembako murah, uang saku kampanye, atau janji-janji manis sesaat yang dibagikan menjelang hari pencoblosan. Uang saku atau sembako yang dibagikan saat kampanye tidak ada artinya jika dibandingkan dengan triliunan rupiah uang negara yang potensi hilang selama 5 tahun akibat kepemimpinan yang tidak berkomitmen pada agenda pemberantasan korupsi. Catat dan ingat baik-baik mana partai atau calon wakil rakyat yang berani secara terbuka mendukung pengesahan aturan perampasan aset dan pemiskinan koruptor,
serta mana pihak-pihak yang terus mencari alasan untuk mengulur waktu. Jika para wakil rakyat yang telah terpilih ternyata terbukti mengabaikan aspirasi mendesak dari masyarakat, maka rakyat berhak mencabut kepercayaan politik tersebut pada kesempatan berikutnya. Mengosongkan dukungan bagi figur-figur yang tidak pro pemberantasan korupsi adalah bentuk perlawanan sipil yang sangat sah, damai, dan rasional di dalam koridor hukum demokrasi. Mari kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa perubahan besar tidak pernah lahir dari sikap pasrah atau kebaikan hati para koruptor. Perubahan selalu lahir dari keberanian, kesadaran, dan persatuan rakyatnya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan. Jangan biarkan isu RUU perampasan aset ini menguap begitu saja ditelan waktu atau tertutup oleh berita-berita sensasional lainnya. Mari kita kawal terus proses ini sampai hukum di negara kita benar-benar berdiri tegak, memihak pada kebenaran, dan mengembalikan seluruh kekayaan negara demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Di tengah riuh rendah berita dan berbagai peristiwa yang menguji kesabaran kita, pesan ini hadir dari relung hati kita yang paling dalam, suara rakyat kecil yang masih menyimpan secercah harapan. Di momentum perayaan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita yang saban hari memeras keringat di jalanan, pasar, sawah, dan berbagai pelosok daerah, memilih untuk tidak kehilangan asa. Kita menolak untuk percaya bahwa negeri yang dimerdekakan dengan darah dan doa para pahlawan ini akan kehabisan stok orang-orang baik. Sebagai rakyat biasa, kita meyakini bahwa di antara jajaran elit politik, lembaga negara, hingga pelosok birokrasi, masih ada para pejabat dan pemimpin yang bersih, jujur, memiliki nurani, serta benar-benar tulus bekerja untuk kemakmuran rakyatnya. Kepada beliau-beliau inilah harapan ini digantungkan. Kita rindu melihat keteladanan yang tidak hanya lantang di podium pembicaraan, tetapi hadir dalam tindakan nyata yang melindungi uang pajak rakyat dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Harapan dan tuntutan persatuan elemen bangsa. Kemerdekaan yang telah menginjak usia 81 tahun ini, seharusnya menjadi penanda kedewasaan berbangsa. Rakyat tidak lagi ingin disuguhkan dengan panggung kompromi politik yang saling mengulur waktu ketika berbicara mengenai masa depan pemberantasan korupsi. Dari ruang ini, kita menyampaikan harapan besar agar para ketua umum partai politik dari seluruh spektrum dapat melupakan sejenak perbedaan kepentingan kelompok, lalu bersatu padu mendukung pemerintah secara penuh. Persatuan para pemimpin politik ini sangat mendesak untuk satu tujuan bersama, melahirkan dan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Aturan ini bukan sekadar lembaran hukum formalitas, melainkan instrumen mendasar untuk memastikan bahwa setiap rupiah milik negara yang disalahgunakan dapat disita dan dikembalikan utuh demi kesejahteraan masyarakat luas. Kita mendambakan Indonesia yang benar-benar bersih dari praktik korupsi, di mana keadilan tidak hanya tajam kepada yang lemah, tetapi juga memiliki ketegasan yang sama tanpa pandang bulu demi menjaga harta dan martabat bangsa. Doa tulus untuk para pemimpin yang bersih. Kepada para pejabat, wakil rakyat, dan pemimpin yang hingga hari ini masih konsisten menjaga integritasnya, tetap berdiri tegak di atas jalur kejujuran, serta memilih tidak menjual nuraninya demi kemewahan sesaat. Doa tulus dari jutaan rakyat kecil selalu menyertai setiap langkah Anda. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan fisik dan mental, serta kedamaian dalam menjalankan amanah yang begitu berat. Semoga Anda sekalian selalu dilindungi dan dijauhkan dari lingkar pengaruh para pengkhianat bangsa. Oknum-oknum yang hanya memanfaatkan jabatan demi memperkaya diri sendiri dan kelompoknya di atas penderitaan rakyat banyak. Tetaplah menjadi benteng pertahanan terakhir bagi keadilan di negeri ini, sebab keberadaan Anda adalah alasan mengapa rakyat kecil masih mau percaya pada masa depan Indonesia. Seruan persatuan, jangan mudah diadu domba. Penting untuk ditegaskan kembali bahwa ruang perbincangan ini hadir murni sebagai wadah edukasi dan penyampaian aspirasi masyarakat secara damai. Konten dan pesan ini sama sekali tidak bertujuan untuk menyudutkan pihak manapun, lembaga manapun, atau figur manapun. Kita memahami bahwa dalam membangun bangsa yang besar, kritik yang konstruktif dan harapan yang jujur adalah bagian dari rasa cinta kita kepada tanah air. Di tengah situasi geopolitik dan dinamika sosial saat ini, kita wajib ekstra waspada. Biasanya, di saat publik sedang fokus menuntut transparansi dan perbaikan sistem hukum, akan muncul banyak oknum tak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan keadaan. Mereka berpotensi menunggangi keresahan publik untuk memicu provokasi, menyebarkan narasi penyesatan, dan membenturkan masyarakat kecil langsung dengan pemerintah. Ingatlah, musuh utama kita bukanlah sesama rakyat,
bukan pula lembaga negara tempat kita bernaung. Musuh kita yang sebenarnya adalah praktik korupsi dan ketidakjujuran. Apapun suku, latar belakang, maupun pilihan politik kita, mari kita jaga persatuan dan jangan mau dibodohi atau diadu domba. Ketika masyarakat bersatu dengan sikap yang dingin, rasional, dan tetap menjaga kedamaian, maka segala bentuk upaya pengalihan isu atau pembentukan opini yang menyesatkan tidak akan pernah berhasil menggoyahkan kita. Menjaga Indonesia tetap damai dan bermartabat. Kemerdekaan ke-81 ini adalah milik kita bersama. Tugas kita sebagai warga negara yang baik adalah terus mengawal jalannya pemerintahan dengan cara-cara yang beradab, kritis, namun tetap mengedepankan persaudaraan sesama anak bangsa. Mari kita terus menyuarakan kebaikan, mendukung setiap langkah bersih pemerintah dalam memberantas korupsi, dan mendoakan agar Indonesia senantiasa dilindungi dari segala bentuk penyelewengan. Tetaplah sehat untuk kita semua. Jaga kedamaian di lingkungan masing-masing. Dan mari kita tunjukkan bahwa rakyat kecil Indonesia adalah rakyat yang berdikari, cerdas, bersatu, dan tidak akan pernah lelah mencintai negerinya. Ya, teman-teman, terima kasih masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, setelah kita mendengarkan dan menyimak penjelasan tadi, sekarang saatnya kita berdiskusi, kita beropini. Jadi, teman-teman, kalau punya argumen atau pendapat, silakan tuangkan di kolom komentar. Mari kita sharing, mari kita berdiskusi dengan akal sehat, tanpa mencaci maki siapapun, tanpa menyudutkan pihak manapun. Teman-teman, kalau menurut saya, jika kita melihat kondisi Indonesia saat ini, rasanya hampir semua rakyat kecil sudah berada di titik sangat lelah dan geram. Setiap kali kita membuka berita di televisi atau media sosial, ada saja kabar tentang pejabat, wakil rakyat, atau oknum yang tertangkap karena mencuri uang rakyat. Nilainya nggak main-main, teman-teman. Mencapai puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah. Namun, yang membuat hati kita makin teriris-iris adalah kenyataan bahwa setelah mereka tertangkap, hidup rakyat kecil tetap sengsara, sementara para koruptor masih bisa tersenyum lebar. Teman-teman, mengapa praktik korupsi di negeri ini seolah-olah tidak pernah ada matinya? Jawabannya sangatlah sederhana. Hukuman di Indonesia belum membuat para pencuri uang rakyat itu benar-benar takut. Selama ini, korupsi dianggap sebagai sebuah bisnis yang resikonya sangat rendah, tapi berhadiah sangat besar. Seorang yang mencuri uang ratusan miliar rupiah, lalu ketika tertangkap, dia hanya akan dihukum penjara 4 atau 5 tahun saja. Lalu di dalam penjara pun sudah bukan rahasia lagi kalau mereka masih bisa menyewa kamar mewah ber-AC dan mendapatkan potongan masa tahanan atau yang biasa disebut sebagai remisi. Teman-teman, setelah koruptor itu keluar dari penjara, sisa uang hasil korupsinya yang disembunyikan masih sangat banyak. Kalau resikonya semurah itu, teman-teman, tentu saja orang-orang yang berbudi pekerti buruk tidak akan pernah kapok untuk mencuri uang rakyat. Disinilah, teman-teman, letak pentingnya rancangan undang-undang perampasan aset. Bagi masyarakat awam, nama undang-undang ini mungkin terdengar rumit dan seperti bahasa hukum yang berat. Namun, intinya sangat sederhana. Undang-undang ini dibuat untuk memiskinkan koruptor sampai ke akar-akarnya.
Para koruptor mungkin tidak takut masuk penjara karena penjara di negeri kita ini seringkali bisa diatur dengan uang. Akan tetapi teman-teman, hal yang paling ditakuti oleh seorang koruptor adalah menjadi miskin dan kehilangan seluruh hartanya. Ketika seluruh harta kekayaan hasil kejahatan mereka disita habis oleh negara, mulai dari rumah mewah, tanah, mobil, rekening bank, hingga aset yang diatasnamakan istri, anak, atau kerabatnya, maka disitulah mereka baru benar-benar merasakan hukuman yang sesungguhnya. Tanpa harta, mereka tidak bisa lagi membeli hukum, tidak bisa lagi bergaya hidup mewah, dan tidak bisa lagi memamerkan hasil curiannya kepada masyarakat. Namun teman-teman, pertanyaannya adalah mengapa aturan sebagus dan sejelas ini begitu sulit dan berbelit-belit untuk disahkan oleh DPR. Jika kita menggunakan logika masyarakat awam, hal ini sungguh ironis. Masyarakat kecil yang terlambat bayar pajak kendaraan atau PBB langsung dikejar dan dikenakan denda. Tetapi ketika ada aturan yang bertujuan mengambil kembali uang negara yang dirampok koruptor, prosesnya di DPR justru ditunda-tunda selama bertahun-tahun. Alasan yang sering dilemparkan ke publik adalah masih perlu kajian mendalam, masih menyusun draft, atau masih menunggu masukan dari masyarakat, karena ini harus penuh dengan kehati-hatian. Begitulah teman-teman, mari kita berpikir dengan jernih. Masukan masyarakat mana lagi yang perlu ditunggu? Jika kita bertanya kepada tukang becak, buruh bangunan, petani, pedagang pasar, tukang ojek, hingga mahasiswa, hampir 100% rakyat Indonesia yang jujur pasti setuju kalau harta koruptor dirampas habis sampai mereka miskin. Jadi, ketika para wakil rakyat di DPR mengaku menunggu aspirasi masyarakat, kita layak bertanya, rakyat mana yang sedang mereka dengarkan? Jangan-jangan yang mereka dengarkan hanyalah kekhawatiran dari lingkaran elit dan kelompok mereka sendiri. Teman-teman, tapi ada satu hal yang menggembirakan baru-baru ini, yaitu katanya DPR RI telah berjanji akan mengesahkan RUU perampasan aset di tahun ini. Terus teman-teman, bahkan Komisi 3 DPR sedang mengebut untuk mengerjakan RUU ini, dan bisa dipastikan akan disahkan paling lambat di akhir tahun ini, yaitu di bulan Desember 2026. Wah, ini sudah dipublikkan. Nanti jika di saat Desember belum juga disahkan, mungkin masyarakat akan kecewa dan akan marah besar. Semoga DPR, khususnya Komisi 3, bisa menepati janjinya itu teman-teman. Semoga saja tidak membuat masyarakat kecewa lagi. Tapi teman-teman, di balik harapan besar rakyat terhadap undang-undang ini, ada sisi lain yang sangat wajib kita cermati bersama-sama. Ibarat sebuah pisau tajam teman-teman. Aturan ini dibuat menjadi senjata paling mematikan untuk koruptor. Namun, jika gagang pisau itu dipegang oleh pihak yang salah, maka pisau itu teman-teman yang dibuat untuk
kesejahteraan rakyat malah bisa disalahgunakan untuk menakut-nakuti rakyat. Disinilah dilema terbesar yang saat ini sedang diperdebatkan oleh para ahli hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan. Maka dari itu sebenarnya ini pun wajib kehati-hatian dalam membuat rancangan undang-undangnya. Teman-teman, kita mau bicara apa lagi ya? Dan itu teman-teman, semoga penegakan hukumnya, aparat penegak hukum harus ditata kembali agar lebih baik. Jangan sampai nanti hasil sitaannya, harta hasil sitaan itu tidak masuk ke kas negara, tapi disembunyikan sama oknum-oknum penegak hukum. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai memberantas korupsi sambil korupsi. Semoga Presiden Prabowo mampu untuk memperbaiki ini semua, dan semoga DPR mampu membuat undang-undang yang bisa membuat keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, undang-undang yang terbaik yang tidak mengecewakan. Teman-teman, terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukung dan ikuti terus video-video terbaru dari channel ini, Tiang Politik, agar kita selalu bersama-sama menggaungkan narasi persatuan. Terima kasih. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Merdeka, merdeka, merdeka.